alurnya teman-teman keempat narasumber ini atau pemantik diskusi akan mengeksplor dulu pengalaman, pengetahuan mereka berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada sesi satu, ada ruang diskusi, ruangnya teman-teman untuk tanya jawab ke pemantik diskusi. Nah, disinilah teman-teman bisa berbagi banyak ide ataupun gagasan yang menurut teman-teman muda itu sangat penting untuk dimasukkan ke dalam pembangunan Kota Palu ke depannya. Mungkin saya pertama ke Direktur Walhi dulu, ke Kakak Haris. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam adil dan lestari. Ya, saya menyapa juga buat teman-teman semua yang bergabung di live Facebook Walhi pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Ya, seperti disampaikan oleh moderator tadi bahwa Walhi punya satu agenda menjelang debat besok dan juga punya agenda bagaimana politik lingkungan hidup menjadi agenda dalam pilkada kita pada kali ini gitu ya. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita tahu bahwa problem hari ini atau problem global hari ini adalah problem lingkungan. Jadi secara ekologis kita saat ini dalam satu kondisi di mana sedang terjadi krisis ekologis yang sangat masif terjadi, diakibatkan oleh satu industri yang mengedepankan pengambilan sumber daya alam secara masif dibanding melihat lingkungan hidup menjadi satu hal yang penting untuk dipertahankan. Itu problemnya. Nah, di Kota Palu, ya di Indonesia kita tahu bahwa kita menjadi salah satu negara dengan pemasok sumber daya yang paling besar terbesar ya untuk beberapa industri seperti nikel, perkebunan sawit gitu ya. Kita juga punya emas dan lain-lain. Tapi kebijakan-kebijakan di Indonesia itu acap kali menempatkan sumber daya alam kita itu hanya untuk memang dieksploitasi saja gitu ya, untuk tujuan industrialisasi gitu, tanpa misalnya memastikan bahwa warga atau kita mendapat dampak yang baik gitu ya, dampak ekonomi baik, dampak terhadap komunitas di lapangan, dampak terhadap lingkungan juga tidak jadi prioritas gitu. Nah, tentu kita sadar betul bahwa ini mesti masuk dalam agenda politik gitu. Nah, kemarin agenda Pilpres kita dorong juga itu, dan kita tahu keberpihakannya seperti apa gitu. Teman-teman semua bisa tahu. Lahir Omnibus Law gitu ya. Lalu ya tentu hal-hal yang berkaitan dengan publik yang lebih teknis dan lebih detail, tentu regulasinya mesti diatur di level paling bawah. Ya, misalnya kalau di Sulteng ya tentu gubernur punya kewenangan untuk mengatur regulasi-regulasi terkait dengan industri yang ekstraktif. Nah, di Kota Palu apa nih? Kita butuh membaca ini lebih dalam begitu. Itu kita lihat. Tentu kita bisa banyak lihat problem-problem lingkungan di Kota Palu. Kota Palu ini kita nggak ngerti dalam bacaan Walhi 4 tahun ini. Kota Palu ini selalu mengidentifikasi diri sebagai kota jasa, ya. Tapi di waktu yang sama dia juga menjadi kota industri pertambangan. Itu juga membingungkan ya. Misalnya kita bisa lihat ada sektor tambang ya, kurang lebih ada sekitar 20-an izin tambang yang aktif beroperasi di wilayah antara Palu dan Donggala gitu ya. Kemudian kita galian-galian shale lainnya gitu ya. Kemudian ada perusahaan tambang raksasa juga di Kota Palu, PT Citra Palu Mineral gitu. Tapi ini kalau kita lihat di regulasi-regulasi kota, dia tidak menjadikan industri pertambangan ini sebagai basis income-nya. Nah, tapi dampak lingkungannya kan terus terjadi ini. Kita juga berkontribusi dari pajak-pajak yang kita bayar, kita juga mengeluarkan ini untuk mengongkosi dampak lingkungan tadi. Sementara kita nggak dapat apa-apa, kira-kira gitu. Saya mau bilang. Kita juga mengidentifikasi kota kita ini sebagai kota wisata, tapi nggak ada yang dijual dari wisata ekologis kita, apa coba? Ya kan? Pemerintah itu jualnya itu kan wilayah lain ya. Kalau misalnya datanglah ke Sulawesi, kita hanya jadi tempat transit gitu. Padahal kita punya banyak loh.
kita punya wilayah-wilayah secara ekologis yang bisanya didorong untuk menjadi wisata-wisata komunitas. Ada Salena, di sini ada kawan kita dari Salena. Kemudian di wilayah Taman Hutan Rayat gitu ya, yang sekarang jadi eksploitasi wilayah pertambangan. Kemudian di wilayah ada banyak wilayah sebenarnya di Teluk Palu juga salah satu menjadi identifikasi wilayah kita, meskipun di waktu yang bersama di situ juga ada wilayah disebutkan sebagai kawasan bencana di Perda nomor 16 tahun 2011. Teluk Palu itu ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami, udah clear di situ. Nah, ini sebenarnya penting untuk kita bicarakan tadi itu, banyak dimensi yang sebenarnya penting untuk kita fokus lihat, tapi itu kemudian tidak muncul dalam debat kita kali ini, debat kandidat misalnya. Debat kandidat kalau kita lihat di media sosial maupun di debat yang pertama itu, orang terlalu sibuk menyerang orang pribadi, personality. Tidak ada gagasan yang dimunculkan di situ. Padahal ada banyak problem-problem seperti problem perempuan dan anak, problem lingkungan tadi. Belum lagi kita bahas misalnya kota kita ini mau kemana arah dia mau dibangun gitu. Apakah kita mau membangun ini seperti kota-kota besar lainnya, Makassar dengan gedung-gedung yang tinggi, kemudian ya kan kita bisa lihat sekarang marak penebangan pohon gitu ya. Terbaru lagi di Jalan Garuda itu udah habis ditebang. Iya kan? Jadi ini kita nggak tahu mau apa sebenarnya kita. Nah itu kira-kira kalau ditanya sebagai pembuka yang kita mau bicarakan pada sore hari ini kalau dari Walhi. Ya. Poin-poinnya. Tapi sebelum lanjut, ada satu poin yang mungkin bisa dibagi juga ke kawan-kawan. Mungkin saja Walhi juga sudah melakukan kajian, mungkin saja. Bagaimana kalau tadi Pak Haris menyampaikan bahwa melihat debat kemarin itu sama sekali tidak merepresentasikan perspektif bagaimana pembangunan Kota Palu. Tapi kalau melihat visi misi keempat kandidat ini seperti apa? Apakah juga memasukkan agenda itu? Oke, kami melakukan bedah visi misi. Menarik nih bicara visi misi. Dari visi misi yang kita baca, nggak ada yang secara detail membahas soal isu-isu lingkungan. Itu kita bisa buka visi misi para kandidat. Gak ada yang secara teknis misalnya mengatur mau Kota Palu ini mau jadi kota yang seperti apa dari sisi lingkungan. Banyak yang isu-isu dalam visi misi itu diangkat, orang berlomba untuk mengangkat kembali isu-isu seperti isu-isu ekonomi seperti padat karya, kemudian menaikkan haji buat para imam, atau pergi ke tanah suci buat tanah suci yang buat agama Kristiani buat Kristiani. Kemudian ada juga isu berkaitan dengan jadi isu-isu di para kandidat ini nanti sebentar akan saya eksplor lebih banyak. Satu kita fokus, jadi Walhi membedah beberapa isu dalam visi misi itu. Pertama berkaitan dengan perempuan dan anak, itu indikator yang coba kita pakai. Kedua terkait dengan isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketiga isu terkait dengan penanganan bencana, hubungannya bagaimana infrastruktur mereka bangun terhadap ketahanan kota. Lalu berkaitan dengan ekonomi, bagaimana keberpihakan dia terhadap ekonomi kreatif makro. Kemudian terakhir itu bagaimana terhadap isu-isu kebudayaan, jadi kesenian dan lain-lain. Dan yang terakhir itu milenial. Jadi ada 6 isu yang coba kita lihat dalam visi misi para kandidat ini. Nah, secara eksplisit nanti sebentar saya coba bahas. Tapi poin besarnya adalah dari visi misi kita itu sebenarnya ada banyak ketidakjelasan dalam mengartikulasikan para kandidat ini. Jadi pikiran para kandidat ini terhadap apa yang ingin mereka rencanakan dalam membangun Kota Palu kurang lebih 4 tahun ke depan. Karena tidak cukup 5 tahun kan, 3,8 bulan aja mereka menjabat. Jadi dari visi misi aja itu kita sebenarnya bisa membaca ada sesuatu yang penting untuk digali lebih dalam. Tapi ada beberapa kandidat yang sebenarnya dia juga menuliskan secara khusus isu-isu lingkungan yang menjadi perspektif dia. Nah itu nanti coba sebentar kita banyak explore ya. Oke, menarik. Oke, teman-teman, mungkin disimpan dulu pertanyaannya buat
Direktur Walhi. Mungkin saya langsung ke Kak Neni ya, untuk merefleksikan seperti apa studi ataupun kajian yang menjadi literatur pembangunan Kota Palu sebelumnya. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Seringkali waktu membicarakan lingkungan dan jadi lebih khusus lagi Kota Palu, saya tuh suka bilang ke siapapun saya ajak bicara ya. Sulit menemukan misalnya wilayah pertambangan itu yang dekat dari pemukiman dan khususnya wilayah urban, perkotaan, dan itu bisa dengan sangat mudah ditemukan di Palu. Ya kita lihatlah ibu kota provinsi, kalau kita lihat provinsi di Indonesia ini 34, berarti ada 34 ibu kota provinsi ya. Lalu kita lihatlah 34 ibu kota provinsi ini, mungkin cuma Palu yang dengan kasat mata bisa kita lihat pertambangan, aktivitas pertambangan. Dan di saat yang sama kerusakan juga akhirnya terjadi bahkan di dekat dan di kesehariannya kita ya. Tadi sudah disebut penebangan pohon di jalan-jalan itu. Saya tuh ingin membawa pembicaraan ini tentang perjalanan waktu yang menggerus ruang di kota ini ya. Ada satu studi yang dilakukan Pak Amar, mantan dekan teknik, tentang perubahan tata ruang di Palu sejak 1978 dalam penelitiannya, ketika Palu menjadi kota administratif pertama kali, lalu sampai hari ini, sampai terakhir ketika penelitian itu dirilis 2012, dan itu mengacu kepada peraturan daerah yang tadi disebut, yang hari ini sampai hari ini itu berlaku gitu, 16 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Palu. Dari sana filosofi ruang lalu bisa kita baca. Kota ini cuma membagi 3 wilayah, layernya gitu ya. Depan beranda yang disebut Gandaria itu karena dia terinspirasi dari rumah adat Kaili. Tengah Tatangana, lalu ada Puavua yang di belakang misalnya. 3 layer ini semua rusak. Dan kita bisa ngecek itu di semua di semua wilayah ya, sejak timur. Dan kalau misalnya kita lihat lanskap kota ini sebenarnya terbagi cuma 2 ya, timur dan barat karena dibagi oleh sungai besar itu. Mudah sebenarnya membayangkan kota ini ke depannya. Lalu saya sebenarnya ingin melempar absurditas ke teman-teman. Rasanya tidak lama lagi kita melihat kota ini berubah jadi nekropolis. Kota-kota yang nekropolis itu kota-kota yang menghamba sama yang bukan tumbuhan gitu, yang beton, yang gitu ya. Pertambangan. Di saat yang sama kita itu seperti pertambangan itu seringkali negosiasinya gini. Oke, kita kasih tambang, tapi seberapa besar pendapatan tambang itu untuk kemakmuran rakyat gitu. Negosiasinya seringkali seperti itu, dan itu absurditas menurutku ya. Itu kegilaan lain dalam perusakan lingkungan yang hari itu kita berhadapan dengan situasi itu. Dan dari studi yang dilakukan Pak Amar itu memang begitu cepat. Jadi bangunan dan manusia yang bertumbuh itu sejak 1978 dalam catatannya dia itu jadi semakin sangat cepat. Di saat yang sama Palu tumbuh menjadi kota yang definisinya abu-abu, jasa sekaligus aktivitas industri ekstraktif pertambangan. Nah, ya benar, kita akan menghadapi pemilihan kepala daerah
kita akan punya gubernur baru, kita akan punya wali kota baru, dan kepala-kepala daerah ini sampai sejauh ini kita tidak bisa melihat apa yang menjadi komitmennya dia terhadap lingkungan. Karena sulit rasanya membayangkan calon-calon ini waktu jejak rekam mereka itu menjadi bagian dari aktivitas pertambangan. Jadi oligark pertambangan itu mereka adalah pelaku-pelakunya gitu ya. Saya berharap Walhi bisa mengungkap data itu ke publik dan publik bisa melihat itu sebagai pertimbangan untuk melihat kota ini akan jadi lebih rusak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan seterusnya. Jadi itu mungkin yang bisa jadi pengantar di awal ya. Rasanya jadi absurd waktu kita membicarakan lingkungan ini karena kita akan semakin dekat dengan kerusakan. Ya, itu terima kasih. Iya Kak, terima kasih banyak. Tapi sebelum lanjut ke Kak Dewi, tadi Kak Neni sempat menyebutkan yang berkaitan dengan studi. Tapi lebih banyak mengeksplor bayangan dari studi itu, kemudian bayangan Kota Palu ke depan ini dampaknya seperti apa. Dan itu sudah terjadi gitu. Tapi di dalam studi itu, ada tidak yang kemudian bisa menjadi satu rekomendasi yang mesti dilakukan pemerintah pada waktu itu. Dan kemudian itu tidak dijalankan. Itulah sayangnya tidak ada karena di saat mengetahui kerusakan-kerusakan itu akan pasti terjadi, lalu variabel yang lain, kota ini seakan-akan atau seolah-olah tidak menyadari bahwa dia hidup di atas patahan. Jadi absurditasnya itu jadi bertambah karena di saat yang sama kota ini seperti ingin mengingkari dia ada di atas patahan. Di atas patahan yang kapan saja bisa bergerak dan mengancam. Artinya sebenarnya berkaitan dengan pengetahuan ataupun kapasitas pemimpin yang sebelumnya, ini udah punya pengetahuan bahwa Palu ini juga rawan bencana gitu. Tapi kemudian pembangunan itu masih dimasifkan. Dilema pembangunan itu seringkali begitu ya. Di satu sisi punya AMDAL itu kan menghindari laporan bahwa satu wilayah punya fakta geologis yang mengancam misalnya. Itu seringkali dihindari AMDAL ini karena AMDAL hambanya itu adalah uang gitu ya. Dipakai untuk perusahaan mengeksploitasi wilayah. Lalu itulah kemudian yang bikin akhirnya studi-studi tentang kajian geologi di kota ini cuma di atas kertas, tidak pernah hidup dan lahir di bawah sadar orang Palu bahwa kota ini dilalui sesar. Oke Kak. Oke teman-teman, saya kira banyak sekali poin pembelajaran yang tadi Kak Neni sampaikan. Dan harapannya nanti teman-teman bisa, ini mumpung lagi ada Kak Neni juga bisa dieksploitasi pengalaman dan pengetahuannya ya Kak ya. Tapi kalau mengeksploitasi pengetahuan boleh Kak ya? Harus ya Kak, karena mesti ditransfer kan ke generasi muda juga. Oke baik, saya lanjut saja ke Kak Dewi Rana yang mungkin akan banyak mengupas berkaitan dengan apa yang sudah terjadi ketika lingkungan ini rusak, kemudian isu perempuan ini juga tidak menjadikan fokus di pembangunan pemerintah maupun program, kemudian dampaknya seperti apa dan idealnya seperti apa ke depan. Dua poin itu mungkin Kak Dewi bisa explore ke teman-teman, bisa bagi pengalamannya ke teman-teman. Silakan Kak. Pertama, terima kasih adik-adik sekalian. Ini momentum yang menurut saya cukup bagus begitu ya. Karena menjelang pemilihan wali kota dan mungkin saja diskusi ini tidak hanya digelar untuk momentum Kota Palu tapi juga untuk provinsi. Karena saya kira provinsi juga membutuhkan dalam konteks yang lebih luas seperti itu. Saya kira Walhi bisa menginisiasi itu. Nah, sebetulnya saya agak geram begitu ya, marah juga begitu. Pertama saya
awalnya itu lewat di Jalan Kartini. Kemudian saya kaget sekali kenapa semua pohon sudah habis. Tapi kemudian itu hanya sedikit begitu bergeser untuk drainase. Tapi itu membabat semua pohon di situ ya, mungkin sekitar setengah meter kali pergeserannya untuk drainase. Waktu itu saya masih diam. Kemudian sekitar minggu lalu itu saya pulang kantor lewat Jalan Garuda kan. Kenapa juga di sini semua pohon sudah ditebangi juga. Bahkan jalan itu sudah dialihkan kan, kita tidak boleh melewati jalan itu. Jadi saya pikir apa yang ada di benak atau otak pemimpin Kota Palu begitu. Apa salah pohon-pohon itu? Kenapa harus ditebangi? Akhirnya kemudian saya bawa ke status. Mungkin gara-gara saya ini geram sendiri, akhirnya saya lempar ke status. Itu kemudian direspon oleh sekitar 90-an teman dengan 44 komentar. Komentarnya itu rata-rata kesal begitu ya dengan penebangan pohon yang rata-rata di wilayah-wilayah jalan-jalan inti di Kota Palu. Saya tidak tahu penebangan itu dasarnya apa, apakah melalui peraturan daerah atau melalui keputusan wali kota, atau apa dasarnya. Mungkin juga itu bisa diuji secara administratif. Karena apa? Itu merugikan banyak orang begitu ya. Saya tidak tahu, mungkin karena saya backgroundnya hukum, maka berpikir jangan-jangan ini melanggar hak orang atau lingkungan begitu. Saya tidak tahu, mungkin nanti ada teman wali juga yang sebetulnya apa dasar penebangan itu, kenapa begitu masif dan tidak ada yang berani bersuara, tidak disuarakan ke publik. Ini saya lihat sudah dari awal menyuarakan itu. Nah, tadi saya baru bertemu dengan teman-teman juga, kita kebetulan ada acara, dan saya kebetulan itu kita bicara, saya bilang saya itu gelisah ibu dengan penebangan pohon. Terus ibu-ibu dari Pantoloan, dari Balaroa, iya ibu, nanti kami ini perempuan-perempuan ini pergi batebang semua pohon yang ada di wali kota. Jadi responnya seperti itu, karena katanya iya responnya seperti itu karena situasi perempuan itu kan mungkin kalau melihat tingkat pendidikan perempuan yang tidak bersekolah, maka mungkin saja yang jualan pisang itu di jalan-jalan itu, saya selalu lihat itu berteduh di bawah pohon-pohon yang rindang itu. Nah ketika itu semua ditebangi, maka kemungkinan besar yang dirugikan adalah perempuan dan kelompok rentan. Orang-orang tua kita yang lansia begitu, yang hanya hidup dan menafkahi keluarganya dengan jualan pisang ke sana kemari, itu kemudian menurut saya juga menjadi korban dari situasi ini. Saya juga kaget kenapa sampai ada dengan suara lantang bilang kalau pohon di jalan ini dia tebang, ibu, kami akan bergerak ke wali kota menebang semua pohon yang ada di sekitar wali kota. Jadi saya pikir sebetulnya ini adalah orang sebetulnya marah ya, maksudnya masyarakat itu mungkin gerah begitu, karena belum juga selesai persoalan huntap, masih ada juga perempuan-perempuan yang tinggal di tenda, bukan huntara, bukan huntara ya, tapi ini sudah bicara menebang pohon ke sana kemari, yang bisa jadi mungkin tidak berkaitan secara dengan kebutuhan dasar perempuan dan anak seperti itu ya. Itu saya kira, dan memang saya juga sebenarnya tertarik untuk melihat visi misi baik calon wali kota maupun calon gubernur itu ya, karena kalau dalam konteks ekofeminis sebetulnya kalau bicara soal kedekatan perempuan dan alam, maka sebetulnya ketika misalnya pohon-pohon itu tumbuh, itu sebetulnya adalah juga menumbuhkan harapan-harapan perempuan. Kenapa coba Wanggarai Maathai di Kenya itu mendapatkan Nobel perdamaian? Karena dia menanam 30.000 pohon
Karena dia bilang hanya dengan pohon perempuan bisa hidup, gitu ya. Ada situasi-situasi di mana sebetulnya situasi yang mensubordinasi perempuan itu yang kemudian dia hanya punya space di lingkungan dia, begitu. Ketika lingkungan dia subur tumbuh, maka sebetulnya itu menghidupkan perempuan. Tapi ketika misalnya itu juga dihabiskan, perempuan mau kemana? Karena tidak bersekolah, tidak punya kapasitas untuk berada di ruang publik yang lebih kuat begitu dengan mungkin pendidikan dan seterusnya. Nah, menarik sebetulnya kalau dari kita jaringan teman-teman perempuan juga melihat visi dan misi dan membedah. Tadi saya dengar juga Walhi sudah melakukan itu ya, membedah sebetulnya sejauh mana, apa indikatornya begitu. Itu diintegrasikan atau jadi perspektif ke depan. Saya tadi sangat sepakat dengan Arif dan Neni bahwa memang sekarang kita sedang menuju kepunahan. Kalau tidak bangun begitu ya, kalau tidak dibangunkan, kita hidup di bawah patahan dan seterusnya, di atas patahan. Dan saya kira untuk bicara soal perempuan, bicara soal lingkungan, maka ketika lingkungan itu rusak, perempuan lah yang paling menderita. Mungkin itu dari saya. Ya, sebelum lanjut lagi Kak, saya mau bertanya berkaitan dengan tadi Kak Dewi menyebutkan bahwa lingkungan ini juga bisa menjadi bagian ruang aman perempuan, begitu. Ketika pasca bencana, orang belum diberikan ruang yang aman ataupun nyaman. Indikatornya mungkin masih banyak yang tinggal di buntaran. Bahkan ini jauh dengan perspektif hak manusia juga ya, apalagi hak asasi perempuan. Tapi di satu sisi, ketika ada penyintas yang kemudian juga bisa memanfaatkan lingkungan untuk dijadikan ruang hidupnya, tapi ini juga dicerabut begitu, dicerabut. Nah, saya ingin Kak Dewi mengeksplor lebih dalam apa yang kemudian dirasakan oleh perempuan, dampak-dampak misalnya terhadap perempuan yang punya potensi untuk bisa berperan aktif dalam pembangunan, kemudian juga bagaimana perempuan sendiri juga dieksploitasi dalam kondisi ini, gitu. Itu sih Kak. Iya. Kata Kak Dewi. Kami itu diminta oleh PUPR untuk mentraining buruh mereka, buruh pekerja jalan dan puntap semuanya. Karena termasuk bagaimana memasukkan mainstreaming atau memasukkan perspektif gender ke dalam rehab rekon. Karena mereka nanti akan membangun puntap-puntap itu. Jadi karena itu maka kami satu hari ini dapat 2 laporan pemerkosaan, dapat laporan yang dilakukan oleh pekerja. Artinya sebetulnya relasi keruangan, memapping di mana perempuan berada, di mana di mana ruang-ruang untuk selamat, begitu ya. Itu penting kita lakukan. Karena misalnya memang kan kita mendokumentasikan semua kasus-kasus GBV, kekerasan gender based violence begitu yang ada di hunian sementara dan seterusnya. Dan saya kira yang berkaitan dengan ruang hidup perempuan dengan lingkungannya itu kemudian menjadi salah satu penyumbang terjadi kekerasan terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu memang memang sudah dengan agak keras begitu ya untuk memaksa bahwa mudah-mudahan juga didengar begitu ya, bahwa hunian tetap itu harus ada peta penyelamatan kalau misalnya dia akan ada, karena ini kan berpindah dari ruang hidupnya misalnya di Petobo ke Tondo, lingkungan yang dia tidak pahami situasinya,
bisa jadi kerentanannya juga tinggi karena bisa jadi dia tinggal hanya dengan siapa begitu. Oleh karena itu menurut saya memetakan itu situasi lingkungan, memapping lingkungannya dan menyediakan ruang-ruang aman bagi perempuan, hotline bagi perempuan dan anak tentu saja itu harus disediakan ke depan. Nah, itu saya kira berkaitan dengan itu. Oke, terima kasih Kak Dewi. Mungkin nanti juga teman-teman semuanya bisa mengeksplor lagi-lagi mengeksploitasi pengetahuan dan pengalaman Kak Dewi. Oke Kak, nanti bisa berbagi lebih banyak lagi ketika teman-teman banyak yang ingin berbagi gagasannya. Kak, untuk Pak Rik dari Biro Partai Hijau Indonesia Kota Palu, mungkin bisa menyampaikan berkaitan pentingnya isu lingkungan ini dimasukkan ke dalam kebijakan maupun program-program strategis keempat calon kandidat ini, ya Pak ya. Atau mungkin Pak Rik sendiri dari PHI juga sudah melakukan kajian terkait itu, mungkin bisa dibagi. Oke, terima kasih Yoli. Kami dari Partai Hijau Indonesia memang bisa dibilang sengaja hadir dalam peta politik di dalam negeri ini untuk membawa dan mengisi kekosongan argumentasi atau isu-isu politik hijau di Indonesia. Karena kenapa? Karena kita tahulah secara sederhana kita bisa bilang bahwa hampir semuanya para pejabat-pejabat pemerintah kita, baik eksekutif maupun legislatif, itu mereka juga adalah para oligarki. Mereka juga para pebisnis di sektor pertambangan, migas, perkebunan sawit dan lain sebagainya. Nah, kita sudah tahulah itu, sudah men-tracking. Ya, sudah membaca bahwa apapun agenda politik hijau, agenda lingkungan yang mereka bawakan baik dalam politik elektoral, entah itu pilpres, pemilihan gubernur, wali kota maupun bupati, itu selalu luput dari perhatian serius mereka. Belum menjadi sesuatu yang urgent begitu. Nah, selama ini kan lingkungan itu dibuat terbalik, seakan-akan lingkungan yang harus tunduk pada pertumbuhan ekonomi. Nah, itu juga kan kita bisa lihat dalam beberapa kali dokumen AMDAL yang kalau kita baca secara serius, yang seharusnya kan pada era sekarang ini di mana isu lingkungan dan perubahan iklim sudah menjadi isu global, seharusnya kan pertumbuhan ekonomi apapun itu yang tadi sudah disinggung, pertumbuhan beton, pertumbuhan tambang, pembangunan perkebunan sawit dan sebagainya, itu yang harus tunduk terhadap nilai-nilai ekologi dan sebagainya. Nah, tapi menurut kami itu belum dimiliki oleh aktor-aktor politisi sekarang. Itulah kenapa kami sengaja hadir di peta politik Indonesia ini, paling tidak hanya mendorong perubahan pada kebijakannya, paling tidak mampu mengisi kekuasaan itu dan mengubah arah kebijakan mulai dari hukumnya maupun kebijakan sektoral di pemerintah daerah yang memang kebijakan itu lahir dari perspektif lingkungan. Nah, mungkin saat ini kami memanfaatkan momentum pemilihan kepala daerah di luar kota misalkan untuk men-tracking siapa sih sebenarnya kandidat yang mungkin bisa kita dorong, tidak hanya melihat dari program strategi dan visi misinya, tapi juga melihat latar belakang. Karena tadi yang saya bilang di awal, banyak para politisi yang juga punya background sebagai oligarki pertambangan dan perkebunan sawit, maka kita harus melihat jejak rekam mereka. Ada nggak sih yang memang betul-betul lahir dari anak kandung gerakan lingkungan? Kalau toh ada, dia berkomitmen tidak? Kalau toh dalam 5 tahun atau 1 periode ke depan dia tidak terlihat berkomitmen untuk membangun satu kota Palu yang memang benar-benar punya perspektif lingkungan dari segi kebijakan dan lain-lain, ya tentu kita juga perlu mengkritisinya itu dan sebagainya. Nah, kesempatan ini menjadi corong bagi kami
untuk mengkampanyekan isu politik hijau bagi masyarakat luas, apalagi bagi anak-anak muda. Nah, kita tahu memang di Indonesia diskursus soal lingkungan, apalagi ya ditambahkan dengan kata politik, itu masih menjadi hal yang baru ya, belum terlalu meluas begitu, dan masih di tataran kalangan elit lah, kira-kira begitu. Nah, kita coba melakukan konsolidasi dengan berbagai macam cara untuk menghimpun semua, paling tidak anak-anak muda saat ini, bahwa diskusi politik itu tidak hanya diskusinya orang tua. Diskusi lingkungan hidup tidak hanya diskusinya para orang-orang yang ngerti soal lingkungan hidup, tapi kita juga yang hari ini berada di sini juga kan masih menikmati rindangnya pohon, walaupun masih di sekitaran kawasan yang dekat dengan kantor gubernur misalkan di jalan ini. Berbeda dengan di wilayah lain yang tadi sudah disinggung, pohon-pohon sudah ditebang dan lain sebagainya, yang juga berdampak bagi masyarakat kecil. Makanya kita juga bicara lingkungan tidak hanya bicara lingkungan ANSI, kita juga melihat bagaimana dampak lingkungan itu bagi masyarakat misalkan. Contoh tadi, selama pohon-pohon di Kartini itu masih berdiri tegak, itu kan dimanfaatkan oleh para ina-ina kita, jual pisang dan sebagainya, mas-mas somai kita yang berjualan di situ. Mungkin kalau waktu dia belum ditebang jam segini dia sudah membuka lapaknya, ya banyak pembeli di situ. Apalagi kan itu Kartini dikenal dengan jalan yang cukup padat. Nah, pasca itu ditebang, ya sudah tidak ada lagi. Kita tidak melihat lagi kemana mereka harus mencari hidup di tengah kota Palu ini. Nah, makanya kita juga melihat ada irisan yang tidak terpisahkan antara isu-isu lingkungan dengan isu-isu kelas, kira-kira begitu. Nah, paling tidak kami hadir untuk memberikan sebuah antitesa terhadap seluruh agenda politik pemerintah yang memang abai terhadap isu-isu lingkungan, kira-kira begitu. Mungkin itu barangkali pengantar dari saya. Oke. Terima kasih Kakak Arik. Nah, kalau tadi Arik bilang itu ada tracking kandidat dari keempat calon, karena melihat beberapa kandidat itu juga ada di lingkaran oligarki yang mungkin kedepannya juga berpotensi lagi untuk ini berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Kota Palu ya. Nah, ini PHI melihatnya seperti apa dengan tracking kandidat? Apakah semua berpotensi untuk tidak berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Kota Palu? Ini seperti apa? Apakah ada yang berpotensi untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam, atau seperti apa bacaannya PHI? Ya, dalam dunia politik semua bisa terjadi, sebaliknya kira-kira begitu. Nah, apalagi di tataran pemerintahan kota ya, dia juga akan bertemu dengan hierarki yang lebih tinggi lagi, ada provinsi, bahkan ada negara. Bahkan apalagi kalau kita tahu kan Omnibus Law ini kan juga mengurangi peran-peran otonomi pemerintah daerah di sistem pemerintahan kita yang pasca reformasi kita sudah menganut otonomi daerah. Toh juga kalau ada kandidat atau calon yang memang paham terkait isu-isu lingkungan, tetapi kan dia tidak lepas dari lingkaran politik ini, oligarki ini kan ada di mana-mana, kira begitu. Nah, tentu perlu ada komitmen, perlu ada isu strategi yang benar-benar dirancang secara partisipasi tentang bagaimana membangun Kota Palu ke depan dengan membuat kebijakan yang berlandaskan isu-isu lingkungan, seperti bagaimana kita melihat atau mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan tambang galian C misalkan, atau di Poboyan misalkan, atau di tempat-tempat yang lain misalkan. Bagaimana membangun kota ini untuk ramah terhadap bencana misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu kan perlu ada satu diskursus serius dengan orang-orang yang memang melihat isu lingkungan ini sesuatu isu yang urgent gitu, bukan sesuatu yang isu kedua atau isu terakhir, kira-kira begitu. Nah, kami PHI tentu akan terus melakukan pemantauan terhadap
kandidat ini kalau toh memang ada yang benar-benar komitmen, kenapa tidak, kira begitu. Mungkin itu. Ya, menarik sekali. Mungkin nanti bisa dikupas lebih dalam ya. Sebenarnya kita punya satu narasumber lagi, tapi sayang sekali tidak bisa hadir di sini. Ini berkaitan dengan yang tadi Kak Dewi bilang, apakah secara administratif pengelolaan sumber daya alam ini dengan cara mengeksploitasi, misalnya ada tambang, kemudian juga ada pembangunan reklamasi pantai, ini secara administratif apakah mulus-mulus saja atau memang ada kendala yang kemudian itu tidak terbuka di publik. Nah, mungkin teman-teman panitia bisa menghubungkan langsung dengan Ombudsman. Masih menyambung ya, karena kita hanya bisa berkesempatan via telepon untuk, jadi Ombudsman ini diwakili oleh Pak Nasrun dan Pak Nasrun akan banyak bercerita soal kasus-kasus pengelolaan sumber daya alam yang itu juga maladministrasi, termasuk juga penebangan pohon Kota Palu, kemudian juga reklamasi dan lain-lain. Jadi angkat ya? Atau kita lanjut saja dulu ya. Nanti kalau sudah bisa terhubung kita bisa mendengarkan langsung kasus-kasus yang memang terjadi di pembangunan Kota Palu selama ini. Nah, itu tadi teman-teman. Saya kira teman-teman juga sudah banyak menyimak berkaitan apa sih yang menjadi persoalan lingkungan secara global yang mesti diseriusi dalam agenda politik di pemilihan Kota Palu ke depan. Nah, saat ini menjadi ruang teman-teman untuk bertanya jawab dengan masing-masing narasumber. Saya memberikan kesempatan di awal dulu untuk 3 penanya, 3 atau 5, karena di sini ada 4 narasumber. Mungkin 5 penanya dulu ya di awal. Saya persilakan langsung ke teman-teman. Upik tadi angkat tangan ya. Upik, Arman, Jatam, Rian. Dari perwakilan perempuan nggak ada ya? Dari perwakilan perempuan, padahal penting sekali nih perempuan untuk dikupas di sini. Sayang sekali kalau nggak ada yang mengeksplor. Tadi ada dari Jatam, ada Kakak Arman, ada Rian, kemudian satu lagi? 3 dulu ya. Oke, saya persilakan dulu Kakak Upik, karena yang berangkat tangan duluan tadi Kakak Upik. Terima kasih dari moderator atas kesempatannya. Saya kira memang menarik diskusi yang diorganisir oleh teman-teman Walfi pada sore hari ini, karena memang ini mungkin debat yang saya ikuti di khusus Kota Palu. Saya tidak melihat bagaimana para kandidat itu sebenarnya punya komitmen yang baik terhadap proses keberlangsungan lingkungan hidup khusus Kota Palu. Nah, memang ada beberapa sebenarnya menjadi catatan kita, dan sebenarnya kalau ada kandidat paling bagusnya bertanya sebenarnya untuk mereka bagaimana komitmen mereka lewat visi dan misi yang mereka susun terkait dengan proses pilkada di 2020 ini. Nah, saya mungkin saya tidak tahu mau bertanya atau memberikan komentar. Nah, saya memang sependapat dengan beberapa pembicara tadi. Memang ini terkait dengan sebenarnya tidak ada komitmen dalam proses keberlangsungan lingkungan hidup, sebenarnya terkait dengan peradaban betonisasi yang sebenarnya peradaban betonisasi yang menjadi ukuran, kemudian pertumbuhan yang menjadi ukuran itu gali dan gali di khusus Kota Palu. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kita lihat bagaimana Kota Palu saat ini, kalau saya memberikan sedikit ada laporan BI, Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah itu pada triwulan laporan pada triwulan ketiga, dia menyebutkan bahwa
ternyata dari proses industri ekstraksi tambang galian juga hanya menyumbang 10% bagi pendapatan kita. Tidak besar juga, tidak wow juga begitu dari proses ini. Tapi itu yang dikeluhkan, nah, yang dibangga-banggakan. Nah memang proses ini kita menduga sebenarnya dari cerita tidak ada narasi, hanya narasi kesejahteraan, janji dan lain sebagainya, tidak ada narasi bagaimana jaminan keberlangsungan lingkungan hidup itu. Ini berkaitan juga dengan ya dibilang oleh Om Richard dan Kakak Neni tadi soal oligarki di lingkarannya. Nah mungkin kandidat yang tidak terafiliasi langsung dengan proses itu, tapi ada partai pengusung yang biasanya punya partai pengusung dan pendukung yang biasanya punya kepentingan di situ, punya afiliasi langsung dengan kandidat. Nah memang kebutuhan dia memang mau melanggengkan proses ketika dia berstatus sebagai pengusaha, contohnya tambang. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, tidak ada komitmen terkait dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Juga ini mungkin erat kaitannya kalau teman-teman di nasional bilang ini ijon tambang, gitu. Proses transaksi di mana ada pengusaha-pengusaha tambang yang mungkin membiayai proses-proses kampanye yang dilakukan oleh para kandidat, yang ini kemudian membangun komitmen bahwa ketika saya terpilih, saya akan memberikan kau izin lokasi dan lain sebagainya. Nah dua hal itu yang memang menjadi menjadi hal yang sebenarnya kita temukan, tapi tidak besar komitmen soal itu. Nah itu yang kedua terkait dengan komitmen. Nah saya kira memang Palu ini pemerintah kota memang penting membuka proses pembangunannya, penting membuka partisipasi publik dalam proses bagaimana dia membangun kota. Karena di Palu ini kita kebingungan seperti yang dibilang Aris. Di sisi lain dia kota jasa, tapi di sisi lain dia masuk juga dengan industri tambangnya, galian C, Citra Palu Mineral, kemudian ada KEK yang baru-baru ini disahkan oleh di wilayah KEK, kawasan ekonomi khusus, yang baru-baru disahkan oleh gubernur terkait dengan pabrik smelter yang mau dibangun di situ. Itu bagian dari aktivitas industri. Kita tidak mengerti bagaimana proses pembangunan kota Palu ke depannya. Nah, kenapa saya bilang ini butuh partisipatif? Karena kalau kita di Jatam sering menyebutnya Palu ini sekarang sedang digempur oleh izin tambang begitu. Palu untuk tambang galian C disebutkan Aris tadi ada puluhan. Kemudian di depan mata kita itu ada PT Citra Palu Mineral yang luas konsesinya sampai 25.000 hektar. Kita tidak tahu limbahnya dan lain sebagainya. Setelah yang mengolah akan dibuang ke Teluk Palu yang tempatnya kita mandi-mandi di kampung nelayan begitu. Nah kemudian yang kedua ada wilayah KEK. Kita tahu bagaimana kawasan industri itu pemerintah bangga menyebutkan membuka lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain kalau melihat praktek industrialisasi di Sulteng itu ada di Morowali, ada salah satu wilayah yang namanya kawasan ini itu berdampak. Nah, bagaimana bayangkan ibu kota provinsi di Kota Palu ini ada kawasan industri yang ada aktivitasnya nanti, ini berpotensi berdampak pada wilayah-wilayah masyarakat kota begitu. Nah memang hal yang lain lagi memang kenapa pertumbuhan ekonomi diukur dari proses betonisasi seperti yang dibilang Kakak Neni tadi soal ya satu contoh praktek. Kalau pernah kawan-kawan ke Panau, itu ada PLTU Panau. Dalam proses pembangunannya ternyata sebelum itu pembangunan PLTU itu sebelumnya ruang itu diperuntukkan untuk aktivitas pertanian. Tapi tiba-tiba
dibangun di situ PLTU yang berdampak pada pada masyarakat sekitar yang menurut RT RW sekarang itu adalah bagian dari wilayah pertanian. Nah, memang proses-proses pembangunan ini yang menjadi ukuran pertumbuhan ekonomi tanpa melihat proses keberlangsungan lingkungan hidup ke depannya. Nah, ini memang yang menjadi problemnya di proses kontestasi pilkada ini memang soal siapa yang membiayai. Oke. Dan mereka akan merasa terganggu sehingga komitmen itu bagi kami tidak ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 2 poin yang menarik tadi. Yang pertama berkaitan dengan yang disampaikan oleh dari PHI tadi ya. Bagaimana ada kandidat kalau dilihat secara latar belakang di tracking ini tidak bermasalah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan mungkin bisa berkomitmen. Tapi keraguan di teman-teman itu berkaitan dengan partai pengusungnya. Yang mungkin juga ada kepentingan untuk mendorong satu kebijakan ketika itu terpilih. Tapi tadi PHI juga menyampaikan bahwa secara latar belakang mungkin itu bisa dimintai komitmennya dan bisa dikawal dan mungkin bisa dimintai pertanggungjawaban begitu. Nah, sebelum nanti PHI menanggapi berkaitan dengan ini soal keraguan komitmen karena partai pengusung, tadi teman dari Jatam juga menyampaikan penting dalam konsep pembangunan ke depan ini punya satu kebutuhan partisipatif. Nah, yang mau dimaksudkan soal kebutuhan partisipatif ini semacam apa? Mungkin singkat saja. Kalau kebutuhan yang partisipatif ini termasuk kepala daerah dalam menyusun perencanaan daerah melibatkan publik, stakeholder, organisasi masyarakat sipil, masyarakat terdampak dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat proses pembangunan Kota Palu ini jauh dari proses partisipasi, sehingga memang apa yang direncanakan ya proses pembangunan hanya melibatkan orang yang maksudnya punya kemampuan akademik seperti akademisi dan beberapa ahli-ahli. Nah, tidak melibatkan masyarakat terdampak yang sebenarnya dalam proses kebijakan itu dia yang paling merasakan dampak dari perencanaan pembangunan 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun ke depan. Nah, proses-proses itu yang penting dibuka oleh pemerintah dalam merencanakan pembangunan 5 tahun ke depan. Karena sudah ada pembelajaran sebelumnya ya. Iya, sebelumnya. Oke, sebelum ke Farid, mungkin saya ke Arman dulu ya. Tapi mungkin nanti waktunya bisa dikira-kira ya, Kakak Arman. Boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Arman, saya bertanya ke Kak Dewi Rana. Oh, Kak Dewi Rana. Soal pertanyaan saya tidak terlalu berat. Saya bertanya soal berarti. Ambil satu contoh, misalnya ada satu kawasan pengembangan di Kota Palu di Jalan Kartini misalnya. Nah, di situ kan ditempati oleh kalau jam 12 atau jam 1 di situ banyak sekali penjual pisang dan kacang. Nah, jadi pertanyaan saya sangat sederhana. Bagaimana Kak Dewi melihat penebangan pohon ini dalam perspektif perempuan? Karena kalau saya lihat dalam situasi di Kartini itu, saya hanya mau bilang menebang pohon itu sama dengan menebang perempuan. Karena apa ya? Di situ secara tidak langsung kita mengusir apa ya? Ina-ina yang sedang menjual pisang dan kacang. Nah, sementara kita tahu bersama juga bahwa ina-ina itu secara administrasi mereka ini masyarakat sigi sebenarnya. Artinya bahwa kawasan itu bukan hanya kawasan milik masyarakat Kota Palu, tapi milik masyarakat yang ada di
daerah penyangga Kota Palu seperti Sigi, Donggala, orang yang beraktivitas di Kota Palu. Nah, kalau saya pinjam istilahnya kan ini tadi, kalau kita bicara lingkungan di Kota Palu, sama kita bicara soal kerusakan. Ya, saya kira pertanyaan saya soal itu, bagaimana perspektif perempuan ketika penebangan pohon itu terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Arman. Mungkin kita skip dulu. Saya langsung ke Rian. Silakan Rian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, mungkin pertanyaan ini saya tujukan ke teman-teman PHI yang dimana tadi sudah menjelaskan soal sudah men-tracking kandidat-kandidat yang akan bertarung untuk Pilwalkot. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan teman-teman Partai Hijau Indonesia melihat 4 kandidat yang akan bertarung untuk Pilwalkot, dan mungkin dari tracking tadi sudah dari teman-teman PHI sudah melihat apakah dari visi dan misi dari 4 kandidat itu akan menjawab problem persoalan lingkungan untuk kedepannya begitu. Nah, mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rian. Saya mungkin ke Rick dulu ya. Yang pertama tadi ada dari Jatam berkaitan dengan bagaimana komitmen yang masih diragukan karena itu berkaitan dengan partai pengusung. Kemudian ada pertanyaannya Rian, mungkin nanti ini juga bisa dijawab oleh Direktur Walhi juga berkaitan dengan visi dan misi, karena di awal tadi sudah menyampaikan sudah mengkaji terkait dengan ini. Oke, mungkin ke Pak Rik dulu. Ya, oke, terima kasih. Soal komitmen, ya politik ini kan soal siapa melakukan apa, kira-kira begitu. Kalau siapa yang berkuasa adalah oligarki, tentu yang dia peroleh apa yang dia mau. Makanya tadi di awal saya bilang memang lingkaran politik kita yang sudah dipenuhi para oligarki ini memang tidak cukup. Kalau kita hanya mengandalkan satu orang untuk tampil sebagai superhero, sebagai kepala daerah untuk menyelesaikan semua masalah lingkungan sampai ke akar-akarnya. Paling tidak kita memiliki, ini paling tidak ya, kandidat yang punya perspektif lingkungan dan menjadikan isu lingkungan itu sebagai sesuatu yang urgent, kira-kira begitu, dalam administrasi pemerintahan. Mungkin lewat kebijakan-kebijakan yang dia bisa bangun untuk satu periode ke depan. Ataupun kalau satu periode dalam mungkin maksimal 3 atau 4 tahun dia bisa melakukan perubahan, entahkah itu dia mau melakukan pengurangan izin tambang atau dia melakukan semacam punishment kepada usaha-usaha pengrusak lingkungan ini yang mungkin tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Paling tidak itu sudah menunjukkan tindakan dia yang serius untuk mengelola lingkungan hidup di Kota Palu ini. Toh mungkin itu belum satu tindakan yang sangat progresif, paling tidak itu bisa dibuktikan. Ada pemerintah di tataran kota, di atasnya ada provinsi, di atasnya lagi ada pemerintah nasional. Dia ditekan oleh hierarki birokrasi, apalagi ditambah ada undang-undang cipta kerja. Gitu. Paling tidak dia bisa memiliki kekuatan untuk melindungi kawasan administrasi pemerintahannya untuk benar-benar tidak dieksploitasi secara brutal oleh aktivitas pertambangan yang di belakangnya juga ada oligarki yang juga duduk sebagai pejabat-pejabat hukum. Saya kira mungkin itu ya. Makanya kita tidak bisa bilang bahwa dunia politik ini ruang yang kosong. Kita tahu tidak ada ketua-ketua partai apapun di negara ini, di republik ini yang tidak punya track record.
dengan perusahaan-perusahaan lingkungan tambang dan lain sebagainya. Mereka pasti terlibat. Dan itu juga akan mempengaruhi sikap politik. Kalau toh memang ada kandidat yang memiliki sikap politik yang memang benar-benar berkomitmen untuk merubah wajah Kota Palu ini yang tadinya menjadi gersang kemudian menjadi hijau kembali. Saya kira itu suatu tindakan yang mungkin luar biasa. Walaupun kita sadar itu belum punya kegiatan yang atau aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang progresif sesuai dengan yang benar-benar kita harapkan. Ya, mungkin menyambung juga dengan Rian terkait apa tadi? Berkaitan dengan sudah melakukan tracking, Oh, ya. kemudian bagaimana melihat harapan kandidat ini dinaikkan dari bisnis. Iya, secara medianya dalam media kita kan tahu bahwa kandidat yang lahir dari gerakan lingkungan ini kandidat 01 Arista. Kita yang memang terlibat aktif dalam gerakan pendampingan masyarakat lingkungan hidup mulai dari era-era Orde Baru pasca reformasi hingga hari ini. Kita memang bisa berharap itu lahir dari pikiran dia untuk menciptakan Kota Palu ini kalau dia terpilih gitu. Tetapi kan itu tadi kalau kita kembali pada pertanyaan yang disampaikan oleh Taufik, apakah dia mampu atau tidak? Tentu ini yang akan menjadi tantangan besar ke depan. Mampu tidak? Kan kita sudah punya gambaran banyak aktivis yang maju sebagai pejabat politik, tapi kebanyakan dari legislatif. Nah, apakah dari sektor eksekutif ini yang diisi oleh kandidat yang punya track record ini bisa mampu memberikan jawaban terhadap masalah-masalah lingkungan? Toh juga kalau dia menghadapi tantangan-tantangan yang besar, ya dia harus membuktikan dan memberikan keyakinan. Ya, saya kira begitu. Mungkin bisa dilanjut sedikit saja, karena tadi berkaitan juga pertanyaannya dengan visi dan misi, dan Walhi di awal tadi sudah menyampaikan dan melakukan kajian. Mungkin silakan. Oke, kita juga ikut melakukan tracking terhadap profile siapa kandidat kita, gitu ya. Karena ini penting. Ini akan kita publikasi mungkin dalam 1-2 hari ke depan gitu. Ini sebenarnya kita diskusi baru merespon debat kita ke depan gitu ya, agar kandidat ini memiliki apa yang mereka punya gitu. Dari membaca visi misi. Jadi kita mencoba melihat visi misi, kemudian program strategis, sama isu-isu yang melatar belakangi hadirnya visi misi itu. Jadi kita tidak melihat ada isu perempuan dan anak dieksploitasi dengan habis-habisan dalam visi misi kandidat yang mereka bawa gitu. Kita tahu di kandidat para kandidat ini ada salah satu kandidat perempuan gitu ya. Tapi kita berharap ada gitu ya. Satu isu perempuan karena misalnya dia bisa mewakili perempuan, tapi nggak ada. Itu kita tidak lihat juga terhadap kandidat yang lain gitu. Kemudian untuk isu untuk isu ya itu untuk isu yang spesifik maksud saya ya. Kedua untuk isu sektor sumber daya alam, kita tahu, kita coba lihat men-tracking terhadap dengan habis-habisan dalam visi misi kandidat yang mereka bawa gitu. Kita tahu di kandidat para kandidat ini ada salah satu kandidat perempuan gitu ya. Tapi kita berharap ada gitu ya satu isu perempuan karena misalnya dia bisa mewakili perempuan, tapi nggak ada. Itu kita tidak lihat juga terhadap kandidat yang lain gitu. Kemudian untuk isu untuk isu ya itu untuk isu yang spesifik maksud saya ya. Kedua untuk isu sektor sumber daya alam, kita tahu, kita coba lihat men-tracking terhadap profil kandidat. Beberapa kandidat itu berafiliasi langsung dengan aktivitas pertambangan atau melakukan eksploitasi terhadap sektor pendambangan atau bahkan memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan. Jadi kita punya wajah tadi yang Bung Neni bilang akan seperti apa wajah kita ke depan. Kita bisa lihat dengan melakukan itu tadi, melihat profil para kandidat itu, kemudian melihat
visi misinya tadi. Dari profilnya itu kandidat-kandidat ini ada yang di profilnya itu dia juga terhubung dengan beberapa perusahaan pertambangan. Lalu kita coba lihat lagi terhadap isu kaum muda gitu. Nah, isu kaum muda ini tidak ada juga yang secara spesifik mau mengarahkan. Misalnya para millennials ini punya keunggulan apa ke depan yang akan dia tangkap gitu, yang di mana momentum ketika dia menjadi wali kota dia memiliki kekuatan besar yang akan dia rencanakan untuk para angkatan muda ini gitu. Nah, selanjutnya itu terhadap isu kebencanaan tidak ada memang secara spesifik, tidak ada memang beberapa kandidat ini di isu ini yang menarik. Isu bencana hampir menjadi semua menjadi isu strategis semua kandidat gitu ya. Tetapi yang kami lihat secara spesifik memang membicarakan isu lingkungan itu hanya satu kandidat, yaitu Aristan ya. Kita lihat ada dia misalnya pakai isu 8 isu prioritas misalnya seperti itu. Isu yang dibicarakan juga ada Hadianto juga bicara isu bencana. Kemudian Imelda juga bicara soal membangun hunian tetap gitu ya. Tapi memang yang kemudian didetailkan menjadi sebuah yang benar-benar detail ya gitu. Kita hanya lihat itu ada di profil 01 gitu ya, kandidat 01. Nah, ini sebenarnya menarik untuk dieksploitasi lebih dalam debat ini gitu ya. Karena kita tahu semuanya ini punya bacaan terhadap upaya untuk melakukan perbaikan pasca bencana, tapi belum mendetailkan, belum mampu menjebarkan kepada publik luas lewat visi misi mereka terhadap isu-isu penanggulangan bencana, apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Misalnya bagaimana membangun wilayah mitigasi bencana, bagaimana membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, itu menurut kita penting untuk dieksploitasi dalam debat kedua nanti agar orang bisa memahami apa ide-ide mereka. Nah, terakhir itu terkait dengan isu sosial budaya. Nah, kandidat nomor 1 memang memainkan Pak Hidayat yang kita tahu dalam dalam 5 tahun terakhir itu menggunakan isu ini untuk bisa meraih banyak dukungan gitu ya. Terhadap isu kebudayaan ini. Nah, tapi kalau kita lihat dalam konteks apa ini mau ditaruh gitu ya. Karena ini juga banyak perdebatannya. Misalnya orang menyebutkan bahwa isu-isu kebudayaan itu seolah-olah menghidupkan kembali adat istiadat yang akhirnya bertentangan dengan ajaran agama. Itu juga jadi perdebatan di media kan. Nah, ini menurut kita penting dieksploitasi lebih dalam terhadap orang bisa menangkap apa sebenarnya gagasan terhadap kebudayaan, membangkitkan kebudayaan itu. Jadi saya kira kita punya harapan dalam debat kandidat ke depan ini gagasan-gagasan mereka itu dapat dimunculkan lebih kuat terhadap pembangunan kota ke depannya. Nah, mungkin saya mau sambung sedikit terkait dengan kita mungkin jangan menempatkan standar kita terhadap pemimpin kota Palu ke depan ini levelnya high banget ya. Itu mungkin sangat ideal kita membayangkan ketika kita melihat dari 4 kandidat ini akan terjadi perubahan besar-besaran dari apa yang dibilang oleh Taufik tadi, kemudian yang kita diskusikan tadi itu kan sebenarnya kita harus melihat bahwa sesuatu harus lebih realistis aja gitu ya. Kita punya sesuatu yang di depan ini harus ditangani gitu. Siapa orang yang paling memiliki kemampuan, memiliki komitmen, benar-benar bisa mengendorse semua isu-isu ini menjadi sebuah gagasan ketika dia memimpin ke depan. Yang secara objektif, dia benar-benar tidak punya afiliasi terhadap hal-hal yang kita bicarakan tadi. Ini penting untuk bisa kita address agar supaya ke depan kita tidak memilih kandidat karena profilnya itu dia misalnya orang yang memiliki kemampuan ekonomi atau penguasaan atau punya power yang lebih besar gitu. Itu menurut saya penting karena membaca politik agenda itu mesti jadi prioritas saat ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Dia. Mungkin saya langsung ke Kak Dewi mengingat waktu kita sudah tidak lama lagi. Silakan Kak untuk menjawab. Iya. Terima kasih. Pohon ditebang itu
mungkin 1 jam dia sudah sampai ke akarnya kali ya, bisa disingkirkan. Tapi dia butuh puluhan tahun untuk dihidupkan begitu. Artinya memang ini sesuatu yang sangat mahal sebetulnya ininya ya. Nah, saya tidak tahu Kartini itu mungkin hanya sebagian yang akan ditebangi ya. Saya tidak tahu karena penebangan masih terus berlangsung. Yang saya juga tadi pertanyakan itu sebetulnya apakah teman-teman punya data di mana saja atau jalan apa saja yang akan ditebangi lagi begitu. Karena saya kira kita penting untuk membuat aksi begitu, agenda aksi yang konkret gitu ya. Saya kira harus konkret karena saya pribadi tidak bisa diam diri ketika misalnya pohon-pohon itu semua ditebangi tanpa alasan yang kita tidak bisa, yang tidak kita tahu seperti itu. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan tadi, mungkin juga kita butuh, karena kalau saya lihat ibu-ibu yang jualan di sepanjang Jalan Kartini juga banyak begitu, mulai dari jualan buah, jualan jalan kote, jualan macam-macam begitu ya. Itu berapa perempuan di situ yang sebetulnya menggantungkan hidupnya, misalnya dengan rindangnya pohon di sana itu mungkin juga perlu diadvokasi. Perlu kita tahu berapa banyak begitu ya yang kehilangan penghidupan, kehilangan sumber-sumber livelihood ketika misalnya itu dihilangkan. Tidak hanya itu, mungkin saja itu berimpact pada bertambahnya suhu panas yang tidak hanya perempuan tapi juga permukaan bumi begitu ya, berhubungan dengan iklim, berhubungan dengan perubahan iklim yang bisa jadi juga berimpact pada cuaca La Nina misalnya dan seterusnya. Jadi bicara soal lingkungan memang bicara soal keterkaitan semua unsur, semua elemen yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, mungkin saja pada konteks ini kalau saya lihat memang saya juga tidak menyangka sebetulnya kalau ibu-ibu ina-ina itu akan mengeluarkan kata-kata nanti kalau masih diperpanjang penebangan kami akan menebang semua pohon di wali kota. Itu kan respon menurut saya yang juga marah. Tapi karena tidak punya saluran mau menyampaikan kemana, begitu mau melapor kemana itu tidak tersampaikan. Nah, apakah kita nanti akan seperti apa? Membiarkan saja atau membuat sebuah gerakan? Di India saya pernah baca ada gerakan Chipko, gerakan ibu-ibu yang memeluk pohon, yang karena ada perusahaan yang masuk di kebun adat mereka begitu, yang kemudian karena mereka merasa kalau itu ditebangi mereka juga akan mati. Nah, gerakan-gerakan itu sebetulnya yang akan kalau misalnya ini sampai pada konkret itu seperti apa sebetulnya? Membiarkan saja menebang pohon-pohon itu atau kita aksinya apa begitu? Apakah misalnya meminta testimoni saja atau apa? Saya juga tidak tahu. Tapi menurut saya kita tidak bisa diam diri dengan terus bertambahnya pohon-pohon ditebang, begitu ya, tanpa alasan yang realistis, tanpa alasan yang menurut saya juga tidak konkret begitu karena dasar berpikirnya itu dasar berpikir apa ya, kemudian dasar hukumnya apa dia menebangi pohon juga kita tidak tahu. Oleh karena itu saya menawarkan kalau misalnya kita mau keluar dari situasi ini maka mungkin penting kita mengorganisir diri. Saya tidak tahu apakah kita harus membangun apapun namanya, tapi saya tidak suka gerakan yang kekerasan. Kita harus non-violence. Apakah misalnya menghimpun ibu-ibu ina-ina untuk berkumpul dan menyuarakan suaranya dan seterusnya, atau misalnya pada saat yang sama mempertanyakan landasan hukum kenapa itu ditebangi, saya juga tidak tahu. Gitu. Saya kira teman-teman walhi yang lebih paham soal itu ya. Dan betul itu di sana tidak hanya orang dari kota, orang Sigi, orang Donggala itu juga ada di situ begitu, yang jauh-jauh dari Donggala untuk jualan di situ karena ya Kota Palu, Kartini mungkin juga ramai sekali tadi sudah dibilang
dan itu sumber-sumber penghidupan kelompok-kelompok rentan terutama ya, ibu-ibu lansia kasihan yang memang hidupnya di situ. Itu saya kira. Terima kasih Kak Dewi. Karena kita dibatasi dengan waktu, kita sampai maghrib, tapi masih ada tadi satu narasumber yang mau menyampaikan berkaitan dengan kasus-kasus yang sejauh ini maladministrasi. Mungkin silakan Nirul untuk disambungkan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir langsung karena ada tugas dari kantor yang saya sedang dalam perjalanan. Nah, yang pertama terkait dengan persoalan lingkungan yang ada di Kota Palu, memang banyak hal yang disampaikan ke Ombudsman. Mas, kami di Ombudsman hanya melihat dari sisi bagaimana soal maladministrasi. Apakah proses penanganannya? Jadi misalnya kalau di Undang-Undang PPLH itu Undang-Undang 32/2009 walaupun dirubah dengan Omnibus Law sekarang, di undang-undang itu ada kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, itu melakukan pemantauan terhadap lingkungan. Nah, Ombudsman melihat itu apakah kewajiban itu dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak dilaksanakan berarti di sana Pak ada potensi maladministrasi. Itu satu. Yang kedua yang kita lihat adalah bagaimana soal pengelolaan lingkungannya. Jadi misalnya apakah itu ada satu kegiatan atau kemudian pemerataan melakukan kegiatan, apakah itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen kajian yang ada. Nah, kita membayangkan sekarang misalnya kajian yang dilakukan PLH Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2016 di 10 perusahaan pertambangan di Sulawesi Palu dan Donggala itu menyatakan bahwa ada 53 yang masuk ke Teluk Palu. Itu adalah kajian resmi dari PLH. Artinya memang perlu peningkatan pengawasan kita terkait dengan pengelolaan lingkungan, karena yang pasti kalau bicara soal lingkungan, filosofi lingkungan ini kan irreversible. Dia semacam telur yang tidak kalau sudah retak kita tidak akan mungkin bisa lagi mengembalikan telur itu. Jadi sama halnya dengan lingkungan. Jadi lingkungan ini sebenarnya secara filosofi dia tidak bisa lagi dipulihkan. Tidak ada sebenarnya pemulihan lingkungan itu tidak ada. Karena yang ada adalah penataan lingkungan. Kalau lingkungan yang sudah dirusak, pohon yang sudah ditebang, itu tidak akan mungkin kita bisa membuat dia berpilihan. Nah, ini yang sebenarnya yang dilakukan oleh penataan kembali. Nah, banyak kasus yang Pak Ombudsman terkait dengan pengelolaan lingkungan yang sudah juga kami tangani, dan termasuk salah satu yang lagi viral dengan teman-teman mengadvokasi, teman-teman di Walhi mengadvokasi terkait dengan penebangan pohon. Saran saya sebenarnya terkait dengan penebangan pohon ini, teman-teman Walhi ini koordinasi dengan teman-teman yang ada di IPB. Nah, teman-teman yang ada di UGM, sebenarnya mereka ini memberi ruang ke teman-teman yang ada yang melakukan advokasi terkait lingkungan. Kemudian apapun yang sedang dilakukan advokasi, itu harus kita melakukan perhitungan evaluasi ekonomi terkait dengan lingkungan yang rusak. Nah, kalau kita akan nilai ekonomisnya, misalnya tadi yang disampaikan Ibu Rana misalnya terkait dengan berapa banyak nilai-nilai yang dulunya berjualan di sekitaran hati, bisa penjualannya tidak ada. Itu akan dihitung semuanya. Bahkan misalnya kalau kita mau lihat, misalnya saya ingin feedback dulu bahwa terkait dengan reklamasi misalnya di tahun 2016 dihentikan reklamasi, di tahun 2017 Kementerian APR BPN itu melakukan kajian, kemudian 2018 mereka melakukan evaluasi terkait dengan nilai-nilai yang gila akibat pelanggaran tata ruang, dan ternyata fantastis di 2019 mereka rilis hasilnya, angkanya sangat-sangat fantastis bahwa kita kehilangan misalnya di kawasan Palu City Square misalnya, kita ada kehilangan 60 triliun lebih. Itu yang evaluasi ekonominya pada saat kenapa? Misalnya adalah RPH itu menjadi kawasan pembangunan. Nah, sebenarnya lingkungan dan tata ruang ini tidak boleh berpisah. Sehingga berulang kali kami di Ombudsman sebenarnya mengingatkan bahwa izin itu adalah instrumen pengendalian. Jangan pernah dijadikan menjadi instrumen pendapatan. Karena dia kalau menjadi instrumen pendapatan, maka kalau salah-salah sedikit, oke lah, untuk demi pendapatan daerah. Tidak seperti itu. Jadi jangan kalau ada kandidat yang menempatkan misalnya kandidat wali kota sekarang atau gubernur yang menempatkan bahwa perizinan ke depan ini adalah pintu masuk investasi, kemudian itu pasti akan ada kerusakan lingkungan. Jadi kita pastikan ini, karena
dia menempatkan izin itu sebagai instrumen pendapatan. Kalau izin yang sejatinya, filosofinya adalah izin adalah instrumen pengendalian. Ini yang harus kita kembalikan sebenarnya. Sehingga harapan kita siapapun terpilih dalam pilkada tetap mengembalikan izin itu kepada fitrahnya. Jangan coba digeser ke ranah yang lain. Jadi kira-kira pandangan kami dalam Oke Kak, terima kasih untuk informasinya sekaligus closing statement tadi ya. Kalau ada kandidat yang menempatkan izin itu menjadi pintu masuk investasi, berarti pasti ada persoalan lingkungan. Oke, sebelum berakhir saya mau ada closing statement dulu, langsung ada closing statement dari semua pemantik diskusi, mungkin 2-3 kalimat begitu. Silakan. 2-3 kalimat aja ya. Oh, ya saya setuju tadi sama bilangnya. Waktu bilang Palu dan lingkungan itu ya, kata lingkungan itu lalu kemudian identik kerusakan itu. Jadi penutupnya itu. Jadi waktu kita bicarakan Palu dan lingkungan lalu jadi identik kerusakan. Oke. Beri aplaus dulu dong, apakah ini? Mungkin Hadir lanjut saja ya. Ya, kita butuh pemimpin yang benar-benar lahir dari rakyat. Kita butuh pemimpin yang mewakili problem kota ini. Dan teman-teman semua punya hak untuk menentukan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman, hadir ya. Silakan deh. Ini arah-arahnya ke 01 ya. Ini Kalau saya sih iya. ya. Kalau saya secara terbuka mintakan dukungan. Karena dialah orang terdekat yang bisa kita percaya. Itu hak politik saya ya. Berkaitan dengan closing statement, saya kira saya berharap dan menaruh mimpi begitu ke depan ruang partisipasi perempuan. Tadi sudah disebutkan juga sama Upik bahwa menurut saya memang harus dibuka gitu ya, dan melibatkan suara-suara kelompok rentan agar menjadi pembangunan yang inklusif. Saya kira itu. Sepertinya butuh strategi khusus untuk konsep terhadap perempuan ya kayak Kalau dia inklusif berarti dia memperhatikan semua kelompok, begitu. Semua kelompok, semua golongan. Oke, berikan aplaus dulu sama Kak Dewi. Oke, silakan Pak Rik dari PHI closing statement. Berapa kali Mas? 2 atau 3 kali. Ya karena kami partai politik alternatif PHI, ya, maka kami memang tidak muluk-muluk. Ya. Dalam kesempatan Pilwakot kali ini saya mengajak kita semua untuk memilih kandidat yang punya perspektif lingkungan dan punya track record terhadap gerakan lingkungan. Kita akan lihat bagaimana sepak terjang ketika sudah terpilih nanti untuk 5 tahun ke depan, dan mengajak kita semua untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan mulai aktif membicarakan isu lingkungan dan isu politik lingkungan hidup, karena itu bukan isu baru sebenarnya. Secara global orang sudah membicarakan itu. Kira mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Rik. Ya, karena waktu sudah di ujung, mungkin saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa dari proses ini karena saya juga tidak punya hak untuk menilai dan menyimpulkan. Tapi satu pesan saya buat generasi milenial, jadi cerdas untuk memilih, apalagi melihat persoalan-persoalan lingkungan secara global dan melihat persoalan lingkungan. Oke, saya Juli, saya mungkin tutup diskusi ini sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi-diskusi lain waktu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada tos dulu atau foto bersama? Boleh.